seorang dikatakan ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah, kehendak mereka terhadap dunia juga pertengahan. Jadi kalau antum bekerja, bekerjalah sesuai dengan kebutuhan antum. Bapak Ibu, yang membuat kita itu jauh dari agama apa? Menumpuk-numpuk harta. Kayak sekarang antum misalnya udah punya penghasilan 5 juta. Cukup 5 juta, Pak? Ternyata faktanya alhamdulillah anak sekolah juga, rumah sudah bisa ngontrak, kendaraan sudah ada, ibadah tidak terganggu, tidak perlu ngutang sama orang. Istiqomah dengan 5 juta tadi. Dengan uang 5 juta antum bisa datang ke kajian, antum bisa bersedekah semampu antum, antum bisa mendidik anak-anak antum di rumah. Yang membuat kita terlalai dari akhirat, 5 juta kurang, tambah 10 juta. 10 juta kita bekerja, berkurang waktu kita untuk akhirat. Sudah 10 juta, 100 juta masih kurang. Yang membuat orang semakin jauh dari agama itu. Kata Nabi SAW, seandainya anak Adam diberikan 1 lembah emas, la batagha thalithan, dia akan minta 2 dan 3. Dan anak Adam tidak pernah berhenti mencari dunia ini sampai mulutnya diisi dengan tanah. Gak pernah berhenti, Pak. Kita kalau kita turunkan hawa nafsu, Pak, gak pernah berhenti kita cari dunia. Makanya kalau antum ingin kaya, punyalah harta yang paling bahagia. Imam Asy-Shinqiti, Bapak Ibu, Imam Asy-Shinqiti, ya, beliau pernah bersafar. Ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, berapa dinar yang kau bawa? Kata Imam Asy-Shinqiti ini rahimahullahu ta'ala, saya membawa sebuah harta yang kebanyakan orang tidak punya harta ini. Apa itu wahai Imam? Saya membawa harta hati yang qanaah. Itu harta yang paling mahal, Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau orang punya hati yang qanaah, merasa cukup, dia lebih kaya daripada raja. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya para raja mengetahui bagaimana bahagianya orang-orang yang qanaah, niscaya para raja akan membelah dada kami. Itu kata para ulama. Jadi jangan antum kira orang-orang yang soleh itu hidupnya mungkin seadanya, antum kira susah. Enggak. Terkadang kita melihat sebagian ulama itu memang hidupnya terbatas, Pak. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, Bapak Ibu, ya, itu disebutkan beliau saking fokusnya terhadap Al-Quran, mengarang tulisan-tulisan Al-Quran, buku-buku yang bermanfaat untuk agama Islam. Dia ulama ahlu sunnah, sampai beliau tidak mengerti dengan mata uang. Tidak ngerti dengan mata uang, bayangin tuh. Tapi kalau ngitung warisan jago. Tapi kalau udah masalah mata uang, ini berapa rial, ini berapa dinar, nggak paham. Mukhtar Asy-Shinqiti, antum lihat dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm, muridnya menyebutkan di situ, guru kami Syekh Mukhtar Asy-Shinqiti tidak tahu dengan mata uang, saking nggak pedulinya sama mata uang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, beliau tetap hidup sesuai dengan kemampuan beliau. Maka yang membuat kita semakin jauh dari akhirat, karena kita jauh dari manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan hanya masalah-masalah yang kita fahami secara umum, termasuk di dalamnya bagaimana cara hidupnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.